Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa di hari Sabtu menjelang kita merayakan Paskah besok. Kita bersyukur kita tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Kita terus fokus untuk menghayati dan merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, di mana kemarin kita sudah belajar bersama-sama mengenai 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Saya akan review sedikit Bapak Ibu sekalian supaya kita kembali mengingatnya dan menyegarkannya. Lalu sesudah itu nanti saya akan lanjutkan dengan kematian Yesus, lalu kemudian penguburannya, bahkan sampai kepada kebangkitannya sebagai persiapan kita besok memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi malam sudah kita renungkan 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Saya review kembali. Yang pertama adalah ucapan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadanya. Itu disebutkan dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34, dalam keadaan menderita yang amat sangat luar biasa, dia digantung di kayu salib, dari atas kayu salib itu dia berteriak kepada Bapaknya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya sudah katakan tadi malam kepada kita bahwa ini Yesus sampaikan oleh karena dia sadar betul akan misinya adalah untuk menyelamatkan semua manusia oleh karena cinta Allah kepada setiap manusia. Karena sekali lagi dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya adalah sasaran kasih Bapa itu bukan hanya sekelompok orang, tetapi dunia ini, semua manusia, termasuk tentu orang-orang yang menangkap, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menyengsarakan Yesus, termasuk orang-orang yang menyalibkannya. Dan karena itu Yesus ingin agar terbuka jalan bagi mereka untuk diselamatkan. Itu sebabnya dia serukan seruan yang pertama ini, "Ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu seruannya yang kedua adalah dia menyerukan atau membuka pintu keselamatan bagi seorang penjahat yang ada di sebelahnya yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Seperti sudah saya katakan tadi malam bahwa ketika Yesus disalibkan, maka mereka disalibkan 3 orang. 2 orang penjahat di sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan Yesus di tengah. Ketika mereka sedang tergantung sama-sama di atas kayu salib itu, salah seorang penjahat malah mengolok-olokkan Yesus dengan berkata, "Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga." Tapi Alkitab katakan salah seorang penjahat yang di sebelahnya justru mencela penjahat yang mengolok-olokkan Yesus dan berkata bahwa kita ini disalibkan oleh karena kesalahan kita. Dia berkata, kita pantas menerima penghukuman yang seperti ini karena memang kita adalah orang jahat. Tapi orang ini dia sebutkan mengenai Yesus, orang ini tidak bersalah apa-apa dan tidak ada kesalahan pada dirinya. Lalu dia lanjutkan dengan permohonan kepada Yesus dengan mengatakan, "Yesus, kalau kau nanti sampai di kerajaanmu itu, tolonglah selamatkan aku." Maka Yesus mengucapkan ucapan yang kedua. Dia berkata kepada orang jahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 2 hal yang kita pelajari dari ucapan yang kedua ini.
Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Pertama, Yesus tahu persis bahwa dia hari itu akan masuk ke dalam Firdaus. Yang kedua, dia tahu persis bahwa dia berhak menentukan siapakah yang akan masuk dalam Firdaus. Dan dia katakan kepada penjahat itu pada saat itu, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada kita, kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia berhak menentukan siapa-siapakah yang akan masuk dalam Firdaus itu. Siapa-siapakah yang masuk dalam kerajaan surga itu. Karena itu saya mau katakan kepadamu hari ini bahwa kalau engkau masih belum yakin akan keselamatanmu, mintalah kepada Yesus hari ini. Katakan, Yesus, selamatkan aku. Maka dia akan katakan kepadamu seperti kepada penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Itu ucapannya yang kedua. Ucapannya yang ketiga, dia tujukan kepada wanita-wanita yang mengiringi dia sejak dari Galilea sampai ke rumah imam besar, sampai ke istananya Pilatus, sampai ke istananya Herodes, balik lagi ke istananya Pilatus, bahkan kemudian juga mengikuti prosesi jalan salib atau Via Dolorosa itu. Kepada wanita-wanita itu dia berkata begini, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Makna kalimat ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi malam adalah Yesus menaruh perhatian yang sangat besar terhadap orang-orang yang juga menaruh perhatian kepadanya. Yesus memperhatikan juga kekeluargaan. Karena itu kita pun orang-orang yang menunjukkan kasih kepada Yesus, melayani Yesus tanpa pamrih, saya mau katakan kepadamu, Yesus ingat engkau dengan sungguh-sungguh. Dan dia pasti akan berkati engkau, pasti akan dia tolong engkau, pasti akan dia jagai engkau. Makanya saya mau katakan kepada kita, mungkin termasuk pada masa-masa yang sukar seperti ini, tetaplah melayani Tuhan. Mungkin engkau akan berkata, Pak Pendeta, saya sekarang sedang kesulitan kok. Bagaimana saya memperhatikan orang lain? Bagaimana saya melayani sesama? Bagaimana saya melayani Tuhan? Saya bilang kepadamu, tetap layani Tuhan. Karena Tuhan tidak akan melupakan orang-orang yang mengasihi dia, yang melayani dia, bahkan juga yang melayani orang-orang yang mengasihi dia. Itu seruan yang ketiga. Lalu seruan yang keempat adalah seruan penderitaan rohani. Seruan yang keempat, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rekan-rekan sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa sih Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang pada saat itu tidak ada jawaban dari Tuhan yang didengar oleh para murid. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika itu,
ketika Yesus digantung di atas kayu salib, maka dosa dunia sedang ditimpakan kepadanya. Dosa dunia sedang ditimpakan kepada Yesus. Dan Bapa di surga tidak mampu melihat dosa itu. Itu sebabnya para penafsir berkata ketika itu Bapa di surga memalingkan wajahnya. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Di mana ketika dia berdoa di Taman Getsemani, kita baca ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Bapa mengutus malaikat menguatkan Yesus. Bahkan sedari saat itu sampai ke Via Dolorosa, Bapa terus memberikan penguatan dan encourage kepada Yesus. Supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga misi penyelamatan Bapa itu bisa terpenuhi. Tapi ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus, Alkitab bilang, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah, ketika itulah Bapak memelingkan wajahnya. Sehingga ketika Bapak memelingkan wajahnya, maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bayangkan saudara, betapa pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk keselamatan saudara. Betapa pengorbanan Yesus yang luar biasa oleh karena saudara. Dia tidak saja menderita secara jasmani. Dia tidak saja dianiaya. Tapi kita baca di sini bahkan dia juga terpisah dari Bapaknya. Makanya saya katakan kepada kita, mari kita hayati pengorbanannya. Karena ketika kau menghayati pengorbanannya, maka engkau akan bersyukur untuk keselamatan yang telah dia sediakan bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita. Itu adalah seruan yang keempat. Lalu seruan yang kelima adalah seruan penderitaan jasmani. Ternyata saya sudah sampaikan tadi malam, dari 7 perkataan di salib itu diberikan pemahaman kepada kita bahwa yang pertama, Yesus adalah Allah. Tapi yang kedua juga, Yesus adalah manusia seperti kita. Yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan kesepian, yang bisa merasakan rasa haus, yang bisa merasakan kelelahan. Kenapa? Karena dia adalah manusia seperti kita. Itu sebabnya ucapannya yang kelima adalah dia berkata dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, aku haus. Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul sebagai manusia seperti saudara, seperti kita. Tetapi sebagai manusia dia tidak pernah menyerah dalam memikul misi yang Tuhan embankan kepadanya. Demikian juga seyogianya saudara, seyogianya saya dan kita, kalau Tuhan sudah embankan sebuah misi kepada saudara, lakukan dengan sekuat tenaga, lakukan dengan sekuat kemampuan saudara. Itu ucapan yang ke-6. Ucapan yang ke-7 adalah ucapan penyerahan. Ucapan yang ke-7 adalah ucapan yang ke-6 tadi ucapan kemenangan. Disebutkan dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 30, dia berkata sudah selesai. Dia adalah puncak karyanya yang luar biasa, puncak penderitaannya, puncak kasihnya. Sesudah diselesaikan semuanya, dia berkata sudah selesai. Saya bayangkan saudara, Yesus mengatakan ini dengan kelegaan yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah menyelesaikan misi Bapa yang diembankan kepadanya. Saya kira kita juga dalam hidup ini harus berusaha menyelesaikan
misi Tuhan kepada masing-masing kita. Entah misi yang bersifat umum ataupun misi yang bersifat khusus. Sehingga kita bisa berkata seperti Yesus kelak, sudah selesai. Atau kita bisa berkata seperti Paulus yang mengatakan di akhir hidupnya, aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Saya percaya kita akan bangga mengakhiri hidup kelak dengan kata-kata seperti itu. Maka setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, lakukan dengan segenap kekuatan dan kemampuan. Sehingga kelak ketika engkau akan mengakhiri hidup, mengakhiri pelayanan, engkau akan berkata seperti yang dikatakan Yesus ini, sudah selesai. Atau seperti dikatakan Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang setia sampai akhirnya. Ini adalah ucapannya yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Lalu ucapannya yang ketujuh adalah disebutkan dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah ungkapan penyerahan dari Yesus setelah dia menyelesaikan semua tugas yang Tuhan embankan kepadanya. Dan kalau kita baca Injil Matius pasal 27, maka setelah dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Matius pasal 27 ayat 51 berkata bahwa pada saat itu tabir bait Allah terbelah dua. Seperti kita baca bait Allah pada zaman itu ada tabirnya, ada pembatasnya. Ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ruang suci itu bisa dimasuki oleh imam-imam, oleh jemaat. Tetapi ruang maha suci atau maha kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam-imam yang sedang bertugas. Dan orang tidak sembarangan bisa mau ke sana, orang bisa mati kalau masuk ke sana. Tapi hari itu kata Alkitab, ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," tabir bait suci itu terbelah. Bahkan bukan cuma itu, Matius pasal 27 ayat yang ke-50 dikatakan di sana, "Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit." Wow, luar biasa. Bangkit. Dari situ kita lihat bahwa pengorbanan Kristus mendatangkan hal yang luar biasa. Mendatangkan hal yang luar biasa. Ini yang dicatat oleh Alkitab tentang prosesi penyaliban sampai kepada kematian Yesus. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, dari proses ini kita lihat bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan bagi setiap kita. Lalu episode selanjutnya yang dicatat oleh Alkitab adalah sesudah Yesus mati, maka menjelang malam ada Yusuf Arimatea, seorang kaya pada saat itu dan telah menjadi murid Yesus, menghadap Pilatus dan berkata kepada Pilatus supaya dia menguburkan mayat Yesus yang telah mati itu. Dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepada Yusuf Arimatea. Dan Yusuf Arimatea pun disebutkan dalam Alkitab mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan putih yang bersih,
lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru yang digalinya dalam bukit batu. Sesudah itu dia tutup dengan batu yang sangat besar kuburan itu, supaya dengan demikian mayat Yesus itu aman di sana. Kenapa ini penting dibuat demikian? Karena ternyata kalau kita baca Alkitab, orang-orang Farisi juga tanda kutip percaya bahwa Yesus ini telah mengajarkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu mereka katakan bahwa kuburan itu mesti dijaga. Bahkan ditutup dengan batu yang besar. Karena mereka berpikir jangan sampai nanti murid-muridnya mencuri mayat itu, lalu mereka mengarang cerita baru bahwa mayat Yesus tidak ada di sana oleh karena bangkit, padahal mereka curi. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian dalam Matius pasal 27 mulai ayat yang ke-62, di sana dikatakan dengan sangat jelas. Setelah tadi mayat Yesus diturunkan, lalu dikuburkan dalam kuburan baru, ditutup dengan batu yang besar, maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu menghadap Pilatus. Mereka bilang, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini, maksudnya Yesus itu, sewaktu hidupnya dia berkata bahwa sesudah hari yang ketiga dia akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, kata mereka, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dikatakan sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sana, sebetulnya ahli-ahli Taurat itu satu sisi yakin juga Yesus akan bangkit. Tetapi sisi yang lain mereka berusaha untuk tidak percaya. Sehingga diramulah sedemikian rupa cerita supaya pokoknya kubur Yesus mesti dijaga. Dan Pilatus memerintahkan penjaga-penjaga untuk pergi dan menjaga kuburan itu sebaik-baiknya. Tapi ternyata juga di sekitar kuburan itu, kata Alkitab, ada juga wanita-wanita yang berjaga-jaga di sana karena tadi kecintaan mereka kepada Yesus itu mereka ikuti sejak tadi dia di rumah imam besar, ke istananya Pilatus, ke istananya Herodes, bahkan prosesi penyalipan, mereka selalu ada bersama-sama di sana. Sehingga ketika Yesus sudah dikuburkan pun mereka masih ada di sekitar kuburan itu. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa ternyata batu yang besar tidak sanggup menghalangi kebangkitan Yesus. Batu yang besar tidak sanggup menghalangi kebangkitan Yesus. Penjaga-penjaga tidak sanggup mencegah kebangkitan Yesus. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 28 di sana dikisahkan bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama, masih hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk apa? Menengok kubur itu. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang pergi ke sana, Alkitab katakan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu Yesus bangkit dari kuburannya, kemudian duduk di atas batu tadi yang telah terguling itu. Alkitab katakan di sana, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ketika itu terjadi, Alkitab bilang, penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan.
Bahkan mereka menjadi seperti orang mati. Kenapa? Melihat keajaiban kebangkitan Yesus. Sehingga mereka tidak bisa mencegah, mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat berkata, dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya kepada murid-muridnya. Malaikat berkata, ayolah mari masuk ke dalam. Lihatlah tempat di mana dia dibaringkan, dia sudah tidak ada lagi di sana. Setelah mereka melihat di dalam betul Yesus tidak ada di sana, maka malaikat itu mengatakan kepada perempuan itu, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Malaikat berkata, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Inilah peristiwa kebangkitan Yesus dari kuburan. Batu tidak bisa menghalangi kebangkitannya. Penjaga-penjaga kubur tidak bisa menghalangi kebangkitannya. Saya mau katakan kepadamu, mungkin kau hari-hari ini punya masalah yang menghimpit engkau seperti batu, sehingga kau tertekan luar biasa. Saya mau katakan kepadamu, batu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Saya mau katakan kepadamu, penjaga-penjaga kubur tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Makanya bawa bebanmu kepada Yesus hari ini. Bawa pergumulanmu kepada Yesus. Dia pasti akan selesaikan bagi saudara sehingga engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Wow! Ini memberikan kepada kita sebuah optimisme baru menjelang Paskah ini. Bahwa pada masa-masa yang sulit ini, bahwa pada masa-masa yang berat ini, nggak ada yang bisa menghalangi karya Tuhan dalam hidup saudara. Nggak ada yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan kepada saudara. Dia pasti akan tolong dan selesaikan bagi saudara sehingga kau akan mengalami kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Jadi saudara, biarlah ini menjadi bekal kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan hari Paskah besok. Saya mau sampaikan kepada kita khusus GB Jemaat Permata, siapkan dirimu. Besok jam 10 kita akan live dari Facebook ini dan juga dari Instagram ini jam 10 pagi, ingat. Saudara sudah siapkan diri di rumah saudara, siapkan anak-anak saudara, dan kita juga besok akan melakukan perjamuan kudus. Pastikan engkau sudah mendapatkan roti dan anggur. Persiapkan sebaik mungkin di rumah saudara, supaya saudara dan anak-anakmu serta keluargamu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga tadi, batu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Penjaga kubur tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Sama, masalahmu tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tidak bisa menghalangi mujizat Tuhan. Dia pasti akan berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sampai bertemu besok dalam hari Raya Paskah. Saya doakan supaya kita semuanya kuat, semuanya sehat, mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok. Tuhan berkati. Amin.